Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke CRUD user bagian yang kedua. Nah, jadi sebelumnya kita udah menampilkan data user ya yang ada di dalam tabel user di database. Kemudian kita input data ya. Ini belum ada isinya. Oke, untuk input data. Nah, teman-teman buat satu buah file di view ya. View. Klik kanan. New file. Input underscore data user titik php. Jadi teman-teman samakan ya penulisannya. Nah, kemudian kemudian ambil ini mana tadi, home ya, home user. Nah, buat satu buah function di sini, public function. Ini apa namanya tadi? Ini input ya, public function input kurung kerawal tutup kurung kerawal. Oke. Nah, untuk input itu hampir sama dengan input sekolah ya. Itu hanya yang membedakan strukturnya aja ya. Jadi konsepnya sama seperti ini. Jadi kopas isi ini semua sampai sini ya, sampai sini. Oke, kopas, kemudian paste di sini. Oke ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman hapus yaitu ini nama user, username, password ya. Jadi hapus, kita tinggalkan 3 validasinya karena yang data yang akan kita input itu cuman ada 3 ya. 3, 1, 2, 3. Nama user, username, password. Oke, cuma 3. Nah, berarti di sini nama underscore user, nama user, kemudian username ya, username, kemudian password. Nah, ini password ya. Nah, kemudian ini input data user. Input data user. Oke, jadi dari sini sampai sini ya. Jadi teman-teman teliti lagi ceknya. Nah, ini kurung kerawal ini itu penutup kurung kerawal ini. Kemudian kurung kerawal ini penutup dari kurung kerawal ini ya. Oke, yang ini. Nah, yang ini if, penutup kurung kerawal if. Nah, ini input data user, v input data. Nah, ini data user ya. Jadi ini nama file yang kita buat tadi. Yang ini ya, v input data user ya, data user. Oke. Nah, kemudian ini nama user, nama user, kemudian username, kemudian username. Oke, ini hapus semua. Kita tinggalkan statusnya. Ini hapus. Oke, seperti ini. Kemudian ini password ya, password. Kemudian ini ganti dengan password. Oke, ini m sekolah. Nah, ini berarti ganti dengan m user. Ini simpan. Oke, pesan data berhasil disimpan. Nah, ini user, kemudian input ya, user, ini simpan user. Nah, ini function simpan belum kita buat ya, kita buat dulu function simpan di m user. Nah, di sini public function simpan ya, seperti ini. Oke. Nah, ini db insert, kita insert datanya ke tbl user ya. Nah, objeknya ganti jadi data. Oke, jadi seperti ini aja. Nah, oke, pastikan ini udah betul, udah sama ya. Kemudian pastikan lagi user inputnya ini dari sini, teman-teman cek lagi sampai sini ya. Nah, ini penutup kurungnya untuk function. Nah, kalau udah, coba dibuka ini.
kita klik input user, maka akan muncul tampilan input data user ya. Nah, ini masih kosong, jadi harus kita desain lagi ya, karena input data user ini masih kosong. Oke, jadi teman-teman kopas aja dari input data sekolah, itu konsepnya hampir sama. Nah, jadi ini kan call SM7 ya. Nah, jadi yang ini kita abaikan, kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini, yang ini aja ambil semua, kopas, paste di input data user. Nah, ini ya, jadi ini adalah input data user ya, input data user. Nah, ini div map ini kita hapus ya, hapus. Nah, kita tinggalkan ini aja. Oke, saat kita refresh, tampilan seperti ini ya. Nah, input data user. Kemudian ini kita desain ya, dalamnya seperti biasa kita key input data sekolah. Nah, kopas dari sini ya, PHP sampai penutup PHP-nya yang ini, pembuka PHP sampai penutup PHP. Kemudian input data user, paste. Nah, oke. Oke, ini kan form open. Nah, ini ganti user. Nah, di input ya. Oke, ini udah. Kemudian kita buat form close di bawahnya. Bawah ini PHP echo form close, kurung tuh kurung. Nah, seperti ini ya. Oke, di tengah ini kita isi ya. Ini formnya. Kita isi formnya di sini. Oke, untuk desain form ambil input data sekolah. Ambil aja dulu, nah yang ini ya. Nah, kopas form group untuk nama sekolah. Paste ke input data sekolah. Paste bawah ini. Oke, udah. Nah, ini kan saat kita refresh. Nah, kan isian masih nama sekolah ya. Jadi kita isi dengan nama user. Nama user. Ini nama underscore user. Nah, ini juga nama underscore user. Kemudian ini nama user. Oke. Kemudian kopas lagi yang ini, paste di bawahnya. Kasih jarak ya, grup nama user dengan grup username. Ini username. Username. Kemudian ini username. Ya. Dan ini username. Kemudian ini juga username. Nah, ini di name ini seperti saya sampaikan sebelum pada video sebelumnya, itu huruf kecil ya, dan nama ini disesuaikan dengan nama field di database. Nah, ini username. Oke, kemudian kita kopas lagi, paste di bawahnya. Oke, kemudian ini adalah password. Ini password. Nah, ini password juga. Kemudian ini password. Oke, saat kita refresh, nah, nama user, username, password ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ambil input data sekolah lagi. Nah, ambil grup dari tombolnya ya, ini tombol simpan dan tombol reset. Ambil yang ini satu grup. Kemudian input ke data user seperti ini. Oke, saat kita refresh. Oke, seperti ini ya. Nah, saat kita klik tombol simpan, maka akan muncul nama user harus diisi, username harus diisi, password harus diisi. Nah, misalnya saya isi ya, username A, nama user A, username B, passwordnya C, simpan. Oke, data berhasil disimpan, kita cek di tabel user. Nah, ini ya masuk datanya A, B, C. Oke. Nah, itu untuk apa ya, nama untuk input data. Oke, baru 9 menit. Kita lanjut. Nah, kemudian kita edit data ya. Saat tombol ini kita edit, maka dia akan masuk ke halaman edit. Nah, untuk edit seperti biasa, teman-teman buat satu buah file lagi di view, klik kanan, new file, v underscore edit underscore data user titik php. Oke, seperti ini.
Nah, kemudian kita ke m user. Nah, teman-teman, nah kita buat satu buah function detail sama function edit. Nah, ambil di m sekolah. Nah, function detail dengan function edit kopas. Nah, itu konsepnya sama, cuman yang membedakan nama tabelnya aja nanti dengan nama field. Paste di sini. Nah, ini kita ganti ya, jadi tbl user. Ini jadi id user. Nah, kemudian ini jadi id user. Ini juga jadi id user. Oke. Nah, kemudian ini id user. Ini id user. Ini tbl user. Oh ya teman-teman, ini ada kesalahan. M sekolah edit ya. Nah, ini diganti lagi. Apakah berubah datanya kemarin? Nah, ini S-nya S kecil ya. Nah, jangan sampai S besar. Ini juga S kecil. Ya. S kecil dan S kecil ya tulisannya. Itu coba cek lagi ya di M sekolah. Itu S kecil. Oke, udah. Nah, kok bisa jadi S besar ya? Nah, seandainya ini S besar nanti teman-teman tulis ya. Nah, nanti akan terjadi error. Bisa jadi akan terjadi error. Kenapa? Karena sifatnya pemrograman PHP ini adalah case sensitive ya. Jadi huruf besar dengan huruf kecil itu nggak sama. Oke ya. Nah, kalau udah kita ke M user lagi. Nah, ini pastikan edit table user udah, id user. Nah, ini huruf kecil semua ya. Kecil data. Oke, ini huruf kecil, ini huruf kecil. Nah, kalau udah kita ke ini masih belum bisa ya edit. Nah, ini halamannya masih kosong. Nah, kita ke controller user. Kemudian nah, kopas function input ini. Nah, ini sampai sini ya penutupnya. Jadi teman-teman perhatikan. Ini coba saya perkecil. Nah, jadi jelas ya. Nah, jelas ini. Ini saya klik, ini penutupnya sampai sini ya. Nah, ini penutup dari kelas yang atas ini. Oke, jadi teman-teman kopas public function input sampai penutupnya. Oke, ini saya perbesar lagi. Nah, kalau udah paste di bawahnya. Oke, nah ini kita ganti ya. Public function ini jadi edit ya. Ini edit. Oke, jadi edit ya. Nah, ini masih error. Kenapa? Karena ini belum kita buat. Nah, edit. Edit. Nah, ini ganti dengan $id user ya, id user. Nah, kemudian ini ganti dengan edit data user. Ini v edit data user. Nah, kemudian nah, kemudian ini udah. Nah, ini kita tambahkan di atas nama user itu id user. Nah, tanda panah seperti ini. Oke, saya rapikan dulu. Nah, ini kemudian $id user, koma. Oke, seperti ini. Nah, ini m user kita ambil yang dari sini. M user ini yang edit ya, yang edit. Oke, kemudian user. Kemudian teman-teman paste di sini ya. Ini ganti ini, paste. Nah, ini jadi edit data ya, $data. Nah, kemudian kita ambil ini. Nah, kita ambil ini ya, detail ini. Kopas. Nah, paste di sini ya. Cuman pastenya ini apa tadi? Edit ya. Nah, ini di atas isi user. Kemudian this. Kemudian m user. Kemudian tanda panah paste. Nah, detail, kemudian koma ya, koma. id user. Oke. Kita refresh. Nah, saat kita edit, maka udah berpindah ya halamannya.
cuman isiannya belum ada. Oke, isiannya ini kita ambil dari input data user. Kopas semuanya, desain formnya, kopas, paste di edit data user. Nah, yang perlu teman-teman rubah adalah ini aja ya. Nah, form open ini jadi edit user, input jadi edit, kemudian tambah slash, kemudian ini titik, dollar user, kemudian ID user ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian set value ganti dengan ini, ganti dengan username, agar saat kita refresh ini maka muncul B ya. Nah, misalnya saya kembali lagi ke misalnya edit lius ini, nah maka muncul ya namanya, dipanggilnya, kemudian ini kopas lagi, nah paste, hapus set ini sampai kurungnya, ini apa namanya, username ya, username, kemudian paste lagi di sini, kopas, kita paste juga di sini di value-nya. Ini adalah password. Oke, refresh. Nah, oke, udah ya. Saat kita edit ini, maka akan muncul ini ya. Nah, nah jadi teman-teman teliti lagi ya. Jika ada yang error, cek ya semua yang berhubungan dengan edit ya. Kalau yang errornya di bagian edit. Nah, ini oke, ini dicek, ini juga disesuaikan. Ya, ini ganti ya. Ini jadi edit data user. Oke, kemudian oke, ini udah selesai, udah ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa ya langsung kita edit ya datanya. Misalnya ini, nah ini kan data ini A, B, C, saya edit menjadi ini BB keduanya ya. Oke, kita ya ini username, ini harusnya nama user ya, nama user. Oke, teman-teman cek lagi, ini nama user, ini username, ini password. Oke, refresh. Nah, misalnya A-nya Andi. Nah, username-nya Andi. Misalnya passwordnya 1234. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, harusnya data berhasil disimpan. Saat kita cek. Nah, ini kan udah berubah. Harusnya dia nge-redirect ke sini ya saat disimpan. Langsung nge-redirect halamannya ke halaman data user. Nah, saya ulangi. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Dan sekarang saat kita simpan seperti ini. Saat kita simpan, nah datanya tetap. Datanya tetap. Nah, jadi kita ganti ya. Saya ulangi lagi, edit. Nah, kita ke user. Yang redirect ini kita ganti, hapus aja ini ya. Nah, oke, itu redirect di bagian edit. Cek lagi ke bawahnya. Ini user ya. Oke, nah saat saya simpan, nah maka dia redirect ke sini ya. Langsung redirect ke halaman data user. Oke, itu untuk user ya. Nah, sekarang kita delete ya. Delete. Nah, saat ini hapus. Oke, maka datanya kehapus. Oke, langsung aja. Pertama, teman-teman ke m user ya. Jadi m user kita buat function delete di sini. Jadi ambil aja dari m sekolah. Ini ada hapus. Kopas ini. Paste di bawah ini. Nah, ini ID user. ID user. Kemudian ID user. Kemudian ini tbl user. Oke. Kalau udah kita ke controller user. Ini controller user. Nah, kita buat satu buah function di bawahnya, itu function hapus ya. Kita ke sekolah. Nah, function hapus sekolah kita kopas aja ya.
Kita kopas aja function hapus sekolah nih. Oke, paste di bawah ini. Nah, ini kita edit ya. Jadi ID sekolah, ID user. Nah, ini ID user. Ini juga ID user. Kemudian M sekolah. Nah, jadi ini M user. Jadi M user yang dihapus ya. Nah, ini hapus. Oke, data berhasil dihapus. Ini redirect ke user. Nah, oke, udah. Coba kita hapus ya datanya. Saya mau hapus data Lius ini misalnya. Hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, tinggal 2 datanya. Oke. Jadi itu ya, teman-teman caranya. Kita udah selesai pemetaan. Sekolah udah, input sekolah udah, share data udah, input share udah. Oke. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya. Untuk root data user kita udah selesai. Nah, untuk video terakhir untuk GIS ini adalah nanti kita membuat loginnya ya. Jadi kita batasi hak aksesnya. Jadi pengunjung hanya bisa lihat menu ini aja, kemudian admin bisa mengakses semuanya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.